Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-6 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Dechetsuki wa Tenni Shita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali dengan dilanjutkannya momen saat Yuya membuka buku milik Tuan Mahardika. Bagi yang belum tahu, Tuan Mahardika merupakan orang pemilik rumah isekai Yuya sebelumnya. Yuya kemudian membaca buku tersebut. Diketahui bahwa Tuan Mahardika bisa melakukan apa saja, mulai dari sihir, ilmu bela diri, termasuk ilmu berpedang. Bahkan dia bisa memasak, menyanyi, dan melukis. Dan pada akhirnya Mahardika telah menginjak ranah dewa saat dirinya masih hidup. Namun dia menolak tawaran dari Dewa Dewi untuk bergabung bersama mereka. Dia juga mengatakan bahwa kekuatan pewarisnya lebih dahsyat dari dugaannya. Pewaris yang dimaksud ialah Tenjo Yuya. Dan dia juga menuliskan bahwa suatu saat orang-orang akan takut kepada Yuya. Lalu dia akan bernasib sama dengannya. Ternyata Tuan Mahardika merasa kesepian saat dia menguasai segalanya. Dan juga dia mencapai ranah dewa sebagai makhluk fana. Dia tak ingin Yuya bernasib sama dengannya. Setelah mengetahui hal itu, membuat Yuya menanyakan apa yang harus dia lakukan agar tidak ditakuti oleh semua orang. Namun beberapa saat kemudian, mendengar hal itu membuat Yuya merasa bahwa itu hanyalah firasatnya saja. Suara itu diduga berasal dari Tuan Mahardika. Mahardika mengatakan agar Yuya membentuk hubungan kepercayaan dengan sesama manusia. Yuya kemudian kembali membaca buku tersebut dan mengetahui bahwa membentuk hubungan bisa melalui teman, kekasih, ataupun orang tua. Dan carilah orang yang setia menemani dirinya, meski mereka sudah mengetahui kebenaran tentang dirinya. Setelah membacanya, Yuya mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan teman belakangan ini, dan dia merasa bahwa hal itu cukup sulit baginya. Namun sesaat setelah itu, Yuya pun kembali membaca buku tersebut, dan dia mengetahui juga bahwa Tuan Mahardika akan menuliskan satu hal yang ingin Yuya ketahui di buku ini. Setelah itu, Yuya mengatakan bahwa dia ingin mengetahui tentang sihir. Namun sesaat kemudian, namun Tuan Mahardika memberitahukan bahwa sirkuit sihir tidak ada di dalam tubuh manusia dari dunia lain seperti Yuya, yang artinya Yuya tidak bisa menggunakan sihir. Mahardika juga mengatakan bahwa manusia di dunia isekai mampu mengeluarkan energi sihir dari jantung lalu menyebarkannya melalui pembuluh darah. Tapi karena Yuya tak bisa melakukannya, maka Mahardika akan memberikan sirkuit sihirnya kepada Yuya. Diketahui juga bahwa sirkuit sihir merupakan sesuatu yang berharga di dunia isekai ini. Dan daripada membiarkannya sirna, maka Mahardika akan memberikannya kepada Yuya. Dan Mahardika juga mengatakan bahwa suatu saat nanti Yuya akan menjadi sosok yang layak untuk memiliki kekuatan itu. Dan Yuya harus menjalani hidup dengan bangga. Namun tak lama setelah itu, melihat tuannya tertunduk membuat Naik mengkhawatirkan tuannya itu. Namun Yuya memberitahukan bahwa dia baik-baik saja. Tuan Mahardika kembali mengatakan bahwa dia berharap Yuya bisa hidup bahagia dan cukup dirinya saja yang menjadi manusia tanpa sifat kemanusiaan. Mendengar hal itu membuat Yuya berterima kasih kepada Tuan Mahardika. Setelah itu Yuya pun kembali ke rumah. Setelah membaca buku itu, dia mengetahui bahwa sihir merupakan manifestasi dari imajinasi. Namun tanpa sumber energi sihir dia takkan bisa menggunakannya. Dan diketahui juga bahwa latihan sihir dimulai dari merasakan energi sihir. Dan setelah mengetahui hal itu, Yuya pun mempraktekannya.
Dan benar saja Yuya berhasil merasakan energi sihir dan Yuya tiba-tiba mendapatkan skill manipulasi sihir. Yuya juga merasakan sirkuit sihir yang diwariskan oleh Tuan Mahardika. Tak hanya Yuya, bahkan Naik pun bisa merasakannya. Setelah itu Yuya kembali membaca petunjuk menggunakan sihir di buku tersebut. Di sana dijelaskan bahwa langkah selanjutnya yaitu dengan memusatkan energi sihir di telapak tangannya. Juga membayangkan sihir apa yang Yuya inginkan. Dan jika menciptakan nama pada sihirnya, maka penggunanya akan jadi lebih mudah. Setelah mengetahui hal itu, Yuya kembali mempraktekkan dan dia akan menciptakan sihir water ball. Dan setelah itu bahkan Naik pun juga mampu menggunakan sihir tersebut. Kemudian Yuya membayangkan bahwa dia akan menembakkan water ball ke pohon yang ada di depannya. Dan yang terjadi, scan kemudian berpindah. Diperlihatkan Owen sudah kembali ke istana dan menemui Raja. Raja menanyakan apakah Owen sudah menemui pemuda yang dimaksud putrinya. Owen pun memberitahukan bahwa dia sudah menemui pria tersebut. Dan sesuai dengan kata-kata Putri Lexia bahwa pria itu berada di sarang iblis agung. Namun Owen yang keceplosan mengatakan bahwa Putri Lexia mengajak pria tersebut untuk menikah. Mendengar hal itu membuat Raja secara tiba-tiba, Raja yang salah paham kemudian marah besar karena mendengar bahwa pria tersebut telah menggoda putrinya. Scan kemudian berpindah. Bu Sawada terlihat sedang mengabsen para siswa di kelasnya. Setelah itu, Bu Sawada mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan edukasi lapangan minggu depan, sesuai yang tertulis di buku pedoman pendidikan. Mendengar pengumuman tersebut membuat Yuya merasa bingung tentang apa itu edukasi lapangan. Namun untung saja Yukine yang berada di samping Yuya menjelaskan bahwa inti dari kegiatan tersebut ialah berkemah selama 3 hari 2 malam untuk membiasakan diri dengan lingkungan yang baru. Yuya pun paham setelah mendengar penjelasan dari Yukine. Setelah itu Bu Sawada membagi kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk kegiatan tersebut. Dan ternyata Yuya satu kelompok bersama Kaede, Akira, dan Kanzaki Rin. Karena Yuya belum mengenal Rin, membuat Rin memperkenalkan dirinya dan meminta Yuya untuk memanggil nama belakangnya. Yuya pun terlihat sungkan saat dia memanggil nama belakangnya. Hal itu membuat Rin mengatakan bahwa Yuya pantas saja dirumorkan banyak orang. Namun saat Yuya menanyakan hal barusan, membuat Rin menjawab bahwa dia cuma bergumam sendiri. Setelah itu Yuya memberitahukan bahwa dia tidak mempunyai ransel besar. Hal itu membuat Kaede akan menemani Yuya untuk berbelanja. Scan kemudian berpindah. Diperlihatkan Yuya bersama Kaori, Ryo, Shingo, Kaede, dan Rin sedang menemani Yuya untuk belanja bersama. Melihat Kaori bersama mereka membuat Ryo dan Shingo tak percaya bahwa Yuya mengenal Kaori dan telah mengajaknya belanja bersama. Namun karena tak ingin disegani, membuat Kaori meminta mereka untuk memanggilnya Kaori saja. Setelah itu mereka pun pergi ke mall lantai 5 untuk menemani Yuya berbelanja. Singkat cerita, karena berkat Kaori, Yuya pun menemukan ransel yang cocok dengannya. Setelah itu karena mereka tinggal menyiapkan kartu, buku, dan makanan ringan, membuat mereka akan bersenang-senang setelah ini. Mereka pun pergi ke tempat game arcade yang ada di mall tersebut. Shingo kemudian terkejut karena melihat boneka waifunya yang ada di dalam hadiah mesin capit. Namun karena Shingo tak mahir memainkan mesin capit, membuat dia merasa frustasi. Melihat temannya sedang membutuhkan pertolongan, membuat Yuya akan mencoba permainannya. Dan berkat skill deteksi kelemahan milik Yuya, membuat dirinya berhasil melakukannya dan menghadiahkan boneka waifu tersebut kepada Shingo. Melihat kemampuan Yuya mahir dalam memainkan mesin capit, membuat teman-temannya memanfaatkan Yuya untuk memperoleh hadiah yang mereka inginkan. Setelah itu Ryo mengajak mereka untuk mencari minum di kafe lantai 7. Namun para cewek menolak hal itu karena mereka ingin berbelanja di toko busana wanita di lantai 13 dan akan menyusul mereka jika sudah selesai. Namun sesaat setelah
Setelah itu tak ada orang yang menyadari bahwa ada kabel yang mengalami kerusakan yang nantinya akan menyebabkan malapetaka. Dan benar saja saat Yuya dan lainnya sedang nongkrong di kafe terdengar bunyi alarm dan pengumuman terjadi kebakaran di lantai 10. Mereka menyadari bahwa Kaori dan yang lainnya masih berada di lantai 13. Yuya kemudian menghampiri petugas dan menanyakan apakah para cewek yang ada di lantai 13 sudah turun dari sana. Namun petugas yang ada di sana meminta mereka untuk mengungsi dan menyerahkan tugas itu kepadanya. Dan ternyata dugaan Yuya benar adanya, karena tak lama setelah itu Ryo mendapatkan telepon dari Kaede dan menyampaikan bahwa mereka tidak sempat untuk mengungsi. Mendengar hal itu membuat Yuya secara tiba-tiba Ryo dan Shingo tak bisa melakukan apa-apa karena mereka dicegat oleh petugas dan meminta mereka untuk segera mengungsi. Di sisi lain, Yuya yang sedang berlari ingin melindungi senyuman dari teman-temannya. Namun langkahnya terhenti setelah melihat kobaran api yang menghadangnya. Hal itu membuat Yuya menggunakan sihir dan menyelimuti tubuhnya dengan air dan juga udara. Yuya kemudian melanjutkan langkahnya untuk menolong teman-temannya. Di tempat lain di lantai 13, Kaede dan Rin tak sadarkan diri karena kepulan asap yang ada di ruangan itu. Hanya Kaori saja yang masih setengah sadar dan mendengar Yuya sedang memanggil namanya. Namun saat Yuya sampai di sana, Kaori sudah tidak bisa bertahan dan pingsan. Yuya kemudian menggunakan skill pendeteksinya dan dia mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain mereka di mall ini. Yuya kemudian menggendong mereka bertiga dan akan segera pergi dari sana. Namun karena kobaran api semakin besar membuat Yuya merasa bahwa sihirnya tidak akan cukup. Dan Yuya merasa ragu bahwa dia bisa keluar sambil membawa teman-temannya. Di luar mall terlihat Ryo dan Shingo khawatir dengan teman-temannya yang masih ada di sana. Kembali ke tempat Yuya, dia menemui jalan buntu karena kobaran api semakin lama semakin membesar dan atap di mall itu mulai runtuh. Namun untung saja Yuya mampu menghindarinya. Tapi bros milik Kaori terjatuh dari sana. Yuya menyadari bahwa jalan satu-satunya keluar dari tempat ini yaitu dengan menerobos lantai yang dia pijaki. Dan setelah mengetahui hal itu membuat Yuya secara tiba-tiba Setelah Yuya berhasil menghantam lantai hingga paling bawah, membuat Ryo, Shingo, dan para petugas menyadari keberadaan Yuya. Yuya mengatakan bahwa dia dan yang lainnya baik-baik saja. Namun Ryo dan Shingo meminta Yuya untuk tidak memaksakan diri karena mereka khawatir kepadanya. Dan mereka bersyukur karena semuanya berhasil selamat. Setelah itu, Kaori, Kaede, dan Rin terlihat mendapatkan pertolongan dari petugas medis. Sedangkan Yuya dimarahi petugas damkar yang ada di sana. Ayah Kaori kemudian datang dan berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan putrinya. Yuya juga merasa kesulitan saat mengarang cara saat menyelamatkan mereka. Bahkan Yuya masih sempat mendapatkan bros yang terjatuh saat penyelamatan tadi dan menyerahkannya kepada Kaori. Melihat momen haru Kaori dan ayahnya membuat Yuya mengingat tentang keluarga. Namun Yuya merasa bahwa dirinya tidak mempunyai siapapun. Namun ternyata Naik tiba-tiba datang dan memeluknya. Yuya menyadari bahwa Naik telah menunggu kepulangannya. Dan setelah itu Yuya mengajak Naik untuk makan bersama. Scan kemudian berpindah di dunia isekai. Diperlihatkan seekor kelinci yang bisa berbicara sedang diserang oleh kekuatan sihir sangkar panah. Namun dia berhasil menghindarinya. Dan ternyata sosok yang menyerangnya merupakan seorang gadis. Kelinci tersebut menanyakan mengapa dia menyerang Nirmala seperti dirinya. Gadis tersebut kemudian mengeluarkan Aulia Mala yang membuat kelinci tersebut menyadari bahwa teknik yang menyerangnya tadi merupakan teknik Aulia Busur. Gadis tersebut kemudian mengatakan bahwa dia ingin mengajak kelinci itu untuk bergabung dengannya karena gadis tersebut ingin menghancurkan dunia. Dia kembali mengatakan bahwa dunia ini sudah terlampau busuk dan tak layak untuk dilindungi. Oleh karena itu dia mengajak kelinci tersebut demi menghancurkan dunia ini. Gadis tersebut kemudian pergi dan berjanji akan datang kembali. Melihat hal itu
itu membuat kelinci tersebut akan mencegahnya dan akan mewariskan tekniknya sebagai aulia tendangan kepada seseorang. Nah, itu dia alur cerita episode ke-6 dari anime Isekai The Chatsuki wa Teneshita Orewa. Annual Story akan menceritakan episode ke-7 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.